Okay, boys, here we go. Halo guys, kuda-kuda apa yang bersayap? Pegasus Min. Yaps, betul banget. Seperti yang akan Mimin ceritakan kali ini. Film kali ini berjudul Pegasus yang dirilis tahun 2019. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyimak. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Shang-Chi. Dahulu dia adalah seorang pembalap rally yang sangat terkenal dan tidak mudah dikalahkan. Dulu dia sangat kaya raya, namun semua kehidupannya itu berubah ketika Shang-Chi melanggar kode etik sebagai seorang pembalap. Saat itu dia hanya tinggal bersama dengan putranya walaupun putranya tersebut bukan anak kandungnya. Suatu ketika Shang-Chi bersama dengan putranya menghadiri undangan persidangan di kantor asosiasi otomotif untuk menjelaskan semua masalah yang dia lakukan, dan dia juga berniat akan meraih kembali kehormatannya sebagai seorang pembalap. Di kantor tersebut sangat banyak sekali wartawan yang ingin meliputnya. Tetapi sebenarnya Shang-Chi tidak begitu menyukainya karena banyak media yang memberitahukan hal buruk tentang dirinya. Kemudian saat berada di ruang persidangan, Shang-Chi mulai menjelaskannya kepada ketua dewan juri asosiasi otomotif agar dia kembali mendapatkan izin balapannya. Saat itu Shang-Chi mulai bercerita bahwa dulu dia mendapat sebuah undangan untuk melakukan balapan liar. Kehebatan Shang-Chi dalam balapan memang sudah tidak diragukan lagi. Walaupun saat itu dia hanya menggunakan mobil buntut, dia dapat memimpin balapan tersebut. Tapi sayangnya saat balapan liar itu sedang berlangsung, semua arena balapan tersebut sudah dikepung oleh polisi. Dan saat itu Shang-Chi tidak berhasil untuk melarikan diri. Hingga akhirnya dia tertangkap dan mendapat skor 5 tahun, yang berarti Shang-Chi tidak lagi diperbolehkan untuk mengikuti balapan resmi. Alasan Shang-Chi mau melakukan balapan liar tersebut karena dia dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang lebih enak jika dia memenangkan balapan liar tersebut. Saat itu Shang-Chi juga memohon kepada ketua dewan juri asosiasi otomotif untuk memberikan kesempatan sekali lagi agar dia bisa kembali balapan, karena tujuannya saat ini hanyalah ingin meraih kembali kehormatannya. Ketua Dewan Asosiasi yang mendengar itu pun merasa iba. Hingga akhirnya Shang-Chi kembali diizinkan untuk balapan asalkan dia tetap mau mengikuti aturan balap mobil dan lolos tes kesehatan. Saat itu Shang-Chi merasa terharu karena permohonannya mau diterima. Setelah persidangan selesai, Shang-Chi kembali menemui ketua Dewan Asosiasi untuk berterima kasih, dan saat itu dia juga mengakui jika dulu sifatnya memang sangat arogan. Ketua dewan itu pun tidak mempermasalahkan karena dia sudah memaafkannya. Dan ketua dewan tersebut juga berpesan kepada Shang-Chi untuk segera mengurus surat izin mengemudinya agar dia bisa segera kembali balapan. Sebelum berpisah, ketua dewan tersebut juga memberitahunya jika beberapa tahun ini ada seorang pembalap muda yang tidak pernah terkalahkan. Mendengar itu, Shang-Chi pun hanya bisa terdiam. Kemudian malam harinya terlihat Shang-Chi yang kembali menghubungi temannya, dan saat itu temannya juga langsung memintanya untuk bertemu di tempat bekerja. Temannya tersebut juga memberitahu jika dia bekerja menjadi dinosaurus di taman hiburan. Keesokan harinya, Shang-Chi menemui temannya tersebut di sebuah taman hiburan, dan saat itu dia melihat seseorang yang memakai kostum dinosaurus. Tanpa pikir panjang, Shang-Chi pun langsung berlari menghampirinya. Dan karena sudah lama tidak bertemu, dia juga langsung memeluknya. Tetapi ternyata Shang-Chi salah orang, dan yang dipeluk saat itu adalah istri dari temannya tersebut. Temannya pun menjadi sedikit kesal karena Shang-Chi memeluk istrinya. Kemudian mereka mulai duduk dan ngobrol bersama. Temannya tersebut bernama Yun Xiang. Dulu dia menjadi co-driver Shang-Chi saat balapan. Tujuan Shang-Chi saat itu ingin mengajaknya kembali balapan. Yun Xiang pun mau menerima ajakan tersebut, tetapi dia harus meminta persetujuan dari sang istri terlebih dahulu.
Dan tidak disangka ternyata istrinya langsung memperbolehkannya. Lalu keesokan harinya Shang-Chi dan Yun Xiang mulai melakukan tes mengemudi untuk mendapatkan surat izinnya kembali. Dan di sini instruktur mengemudinya langsung menanyakan alasan surat izin Shang-Chi yang dicabut. Saat itu Shang-Chi mulai beralasan jika dulu dia menyetir sambil mabuk. Mendengar alasan itu, instruktur tersebut malah menjadi kesal karena dia sangat benci dengan seseorang yang menyetir sambil mabuk, dan dia juga berniat tidak akan meloloskan tesnya. Saat itu, Yun Xiang langsung menahan instruktur tersebut dan berkata jika Shang-Chi hanya bercanda. Lalu, Shang-Chi kembali menjelaskan jika dulu SIM-nya dicabut karena dia mengebut. Tetapi ternyata semua alasan Shang-Chi itu sangat dibenci oleh sang instruktur. Shang-Chi pun terus memohon agar dia diberikan kesempatan untuk melakukan tes tersebut dan menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa mengemudi. Sang instruktur itu pun juga sempat meremehkannya dan dia juga menantang Shang-Chi untuk menunjukkan keahliannya. Mendengar perkataan sang instruktur yang meremehkannya itu, Shang-Chi pun berniat akan menunjukkan keahliannya, tetapi saat dia menginjak gas mobilnya, tiba-tiba saja mesin mobil tersebut meledak dan akhirnya mereka gagal melakukan tes tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pembalap muda yang berlatih di arena. Pemuda tersebut bernama Lin Shendong. Dia mempunyai sebuah tim balap mobil yang sangat besar. Lin Shendong adalah seorang pembalap yang sangat kaya raya. Di usianya yang sangat muda tersebut, Lin Shendong berhasil masuk 10 besar di berbagai macam turnamen selama 3 tahun berturut-turut. Saat itu, Lin Shendong bersama dengan asistennya mulai membahas beberapa pembalap yang menjadi lawannya. Dan di sini, Lin Shendong sangat tertarik dengan Shang-Chi. Di hari berikutnya, Shang-Chi kembali mendatangi instruktur mengemudinya. Dan dia juga meminta maaf atas kejadiannya kemarin. Saat itu, Shang-Chi mulai menjelaskan tentang dirinya kepada sang instruktur tersebut, bahwa dirinya adalah seorang pembalap dan dia juga mengatakan jika dulu dia pernah menjadi seorang instruktur. Sang instruktur itu pun seolah tidak percaya, dan saat itu sang instruktur tersebut juga mengatakan jika sebenarnya dia tidak membenci Shang-Chi, tetapi dia tidak suka kepada temannya yang bernama Yun Xiang karena mempunyai rambut gondrong seperti bencong. Tanpa sang instruktur itu sadari, ternyata Yun Xiang berada di belakangnya. Sang instruktur itu pun menjadi terkejut karena Yun Xiang berada di dalam mobilnya. Lalu sang instruktur itu pun menarik Yun Xiang untuk keluar dari dalam mobilnya. Di sini Yun Xiang langsung mengatakan jika dia akan mengganti rugi kerusakan mobilnya. Dan saat itu Shang-Chi juga langsung memberinya uang. Tetapi uang yang diberikan tersebut berjumlah 2 kali lipat dari biaya kerugiannya. Sang instruktur itu pun menjadi bingung saat itu. Dan ternyata sisa uangnya digunakan untuk mengganti kembali biaya kerugiannya karena mobil sang instruktur tersebut digunakan untuk latihan balapan oleh Shang-Chi. Singkat cerita, Shang-Chi telah mendapat SIM-nya dan dia juga kembali mendapatkan izin untuk balapan. Shang-Chi dan Yun Xiang pun menjadi sangat senang sekali. Kemudian tiba-tiba saja Lin Shendong datang menemuinya untuk mengajaknya ngobrol. Tujuan Lin Shendong menemuinya saat itu karena dia sangat tertarik dengan Shang-Chi dan dia juga berniat akan mengajaknya untuk balapan di turnamen resmi. Di sini diketahui bahwa dulu saat usia Lin Shendong 18 tahun, dia sangat terobsesi dengan Shang-Chi karena kemampuannya di dalam dunia balapan. Shang-Chi pun mulai besar kepala saat itu. Kemudian Lin Shendong kembali menjelaskan tentang masa kecilnya yang dulu pernah dikirim ke luar negeri untuk sekolah menjadi pembalap. Karena hal itu, kini Lin Shendong bisa melihat kekurangan dan kelemahan dari Shang-Chi. Shang-Chi pun mulai sedikit kesal karena dia tidak pernah mengikuti sekolah. Sebelum Lin Shendong pergi, dia sempat memberi sebuah kartu nama kepada Shang-Chi dan saat itu dia juga tahu jika Shang-Chi belum mendapat sponsor untuk mengikuti turnamen balapan. Lin Shendong berniat akan membantu Shang-Chi agar dia bisa mengikuti turnamen tersebut karena Lin Shendong sangat ingin bertanding dengannya. Tetapi Shang-Chi menolak karena dia sangat merasa gengsi. Kemudian Lin Shendong pun kembali pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, terlihat Shang-Chi kembali bertemu dengan Yun Xiang. Saat itu, dia menunjukkan seragam tim yang dibuatnya kepada Yun Xiang. Dan dia pun juga memberikan seragam tersebut kepadanya.
Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah bengkel mobil untuk menyewa sebuah mobil rally yang nantinya akan mereka gunakan di turnamen. Saat mereka berada di dalam mobil yang akan mereka sewa, tiba-tiba saja seseorang menghampiri mereka. Orang tersebut adalah manajer Yi. Dulu manajer Yi juga pernah menjadi bagian dari tim Shang-Chi. Saat itu Shang-Chi langsung mengatakan jika dia berniat akan menyewa mobil tersebut, tetapi di sini manajer Yi tidak bisa menyewakan mobilnya kepada Shang-Chi karena bosnya tidak mau jika nanti sponsornya hilang karena mengetahui mobil-mobilnya digunakan oleh Shang-Chi. Shang-Chi pun terus memohon kepada manajer Yi, tetapi manajer Yi tetap tidak bisa membantunya. Manajer Yi juga tidak mau jika nanti reputasi di perusahaannya menjadi rusak. Walaupun dulu Shang-Chi pernah beberapa kali membuat perusahaan tersebut memenangkan turnamen, kesalahan Shang-Chi di masa lalu sangat berpengaruh saat ini. Manajer Yi pun juga meminta maaf kepada mereka. Dengan rasa kecewa, mereka pun kembali pergi meninggalkan bengkel tersebut. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba saja manajer Yi memanggil mereka dan mengajak mereka ke sebuah tempat pembuangan mobil-mobil rusak. Saat itu, manajer Yi menunjukkan rangka mobil bekas dari tim Shang-Chi dulu. Di sini manajer Yi mengatakan jika mobil tersebut sudah dibuang dan dia juga memberitahunya jika mereka dapat mengambil rangka mobil tersebut secara diam-diam karena rangka mobil itu sudah bukan termasuk barang perusahaan. Malam harinya mereka pun memutuskan untuk mengambil rangka mobil tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Tetapi saat mereka akan keluar, tiba-tiba saja penjaga yang berada di sana memergoki aksi mereka. Dan banyak sekali para penjaga yang sudah mengepungnya. Saat itu Shang-Chi memohon kepada penjaga tersebut untuk membiarkannya membawa rangka mobil itu. Tetapi para penjaga itu tidak mau melepaskannya. Kemudian tiba-tiba saja datang seseorang yang berteriak untuk membiarkan mereka pergi. Dan ternyata orang tersebut adalah teman mereka. Dia bernama Jising. Shang-Chi dan Yun Xiang yang melihat Jising itu pun langsung berlari memeluknya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka bertiga langsung membawa rangka mobil tersebut ke sebuah gudang anggur milik teman dari manajer Yi. Saat berada di dalam gudang tersebut, mereka mulai ngobrol membahas tentang masa lalu mereka saat masih menjadi satu tim. Dan di sini diketahui jika Jising dulu adalah pimpinan kru mekanik di tim tersebut. Setelah mereka selesai bernostalgia, mereka pun mulai memikirkan untuk membangun kembali sebuah mobil rally yang nantinya akan mereka gunakan untuk maju ke turnamen. Saat itu Jising mulai menanyakan jumlah biaya yang mereka punya. Tetapi ternyata jumlah uang mereka tidak cukup untuk membeli beberapa suku cadang untuk membangun mobil tersebut. Lalu saat itu Jising mulai menghitung seluruh biaya yang akan mereka butuhkan. Keesokan paginya, Shang-Chi dan Yun Xiang pun mulai mencari sponsor untuk tim mereka. Karena mereka tahu jika mereka memerlukan biaya yang sangat banyak untuk membangun sebuah mobil rally. Saat itu mereka mendatangi seseorang yang sangat kaya raya. Dan di sini mereka juga mulai menjelaskan visi misi mereka. Tetapi orang kaya tersebut tidak menghiraukannya dan dia juga langsung mengusir mereka. Setelah itu mereka berdua kembali mencari sponsornya lagi dan kali ini Shang-Chi mengajak Yun Xiang pergi untuk menemui temannya di sebuah rumah makan. Saat berada di rumah makan tersebut, terlihat temannya yang sedang mabuk berat dan Shang-Chi membangunkan temannya tersebut. Temannya itu tanpa sadar malah berkata jika saat ini bisnisnya telah bangkrut. Shang-Chi yang mendengar hal itu pun langsung pergi meninggalkannya. Mereka berdua pun mulai putus asa karena mereka tidak juga mendapatkan sponsor. Saat itu Yun Xiang mempunyai ide untuk mengikuti sebuah acara di televisi dan berpura-pura menjadi orang sedih untuk mencari perhatian penonton dengan maksud agar mereka lebih cepat mendapatkan sponsor. Di hari berikutnya terlihat Shang-Chi dan Yun Xiang yang benar-benar mengikuti sebuah acara di televisi. Di acara tersebut peserta akan diberikan waktu selama 60 detik untuk mengungkapkan impiannya. Saat itu Shang-Chi menggunakan sebuah wearpack yang bertuliskan mencari sponsor. Wearpack tersebut nantinya akan Shang-Chi pakai saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Lalu saat Shang-Chi mulai menaiki panggung, ternyata dewan juri yang ada di acara tersebut adalah Lin Shendong. Karena merasa gengsi, Shang-Chi pun malah langsung pergi meninggalkan panggung tersebut. Yun Xiang yang melihat hal itu pun langsung menahannya karena ini adalah kesempatan satu-satunya Shang-Chi untuk mendapatkan sponsor. Yun Xiang pun terus meyakinkannya agar Shang-Chi mau kembali ke atas panggung.
Dengan berat hati, akhirnya Shang-Chi pun mulai kembali ke atas panggung. Dan saat itu dia langsung menceritakan semua kesedihannya saat menjadi seorang pembalap. Di akhir kalimatnya, Shang-Chi pun mulai memakai wearpacknya, tetapi saat dia akan menutup resletingnya, tiba-tiba saja resletingnya tidak bisa ditutup. Dan saat itu, waktu telah habis. Shang-Chi pun gagal di acara tersebut, dan dia pulang tanpa membawa apa-apa. Malam harinya, terlihat Shang-Chi yang sudah sangat putus asa. Dan saat itu, Yun Xiang kembali mengatakan kepada Shang-Chi jika dia masih mempunyai seseorang yang bisa membantunya. Mereka pun langsung datang menemui seseorang tersebut di sebuah tempat karaoke. Ternyata orang itu adalah seorang bos mafia yang sangat kaya. Yun Xiang pun juga langsung mengenalkan Shang-Chi kepada bos mafia tersebut. Saat itu mereka berdua mulai membujuk bos mafia tersebut agar mau menjadi sponsornya. Dan betapa senangnya mereka, ternyata bos mafia tersebut langsung mau menyetujui untuk menjadi sponsornya. Tetapi dengan satu syarat. Bos mafia tersebut meminta kepada mereka untuk meletakkan nama kekasihnya di wearpack yang nanti akan mereka pakai. Karena bos mafia tersebut juga ingin nama kekasihnya bisa terkenal di dunia. Singkat cerita, kini mobil rally yang mereka bangun telah selesai. Saat itu Shang-Chi dan Yun Xiang mulai mencoba mobil barunya tersebut. Dengan sangat profesional, Yun Xiang melakukan setup mobil terlebih dahulu sebelum Shang-Chi menginjak gas. Dan saat itu Jixing juga mulai memberikan aba-aba untuk melakukan start. Mobil rally tersebut langsung melaju dengan sangat kencang. Yun Xiang yang berperan sebagai co-driver pun juga memberikan arahan kepada Shang-Chi dengan sangat baik, sehingga Shang-Chi dapat membaca trek yang akan dia lalui. Dan kini saatnya mereka mulai maju ke turnamen. Saat itu, terlihat Yun Xiang yang membawa mobil rally tersebut menuju ke lintasan pertandingan dengan menggunakan sebuah truk. Dan Shang-Chi berangkat bersama dengan anaknya menggunakan sebuah pesawat. Saat berada di dalam perjalanan menuju ke lintasan, ternyata truk yang dikendarai Yun Xiang mengalami kecelakaan, yang dimana kecelakaan tersebut membuat mobil rally satu-satunya itu hancur. Dan Yun Xiang juga mengalami luka yang cukup parah. Sesampainya Shang-Chi di arena pertandingan tersebut, dia menjadi sangat terkejut ketika melihat mobil rally satu-satunya itu hancur. Dan saat itu tidak ada harapan lagi untuknya dapat kembali mengikuti turnamen itu. Yun Xiang pun juga sangat merasa bersalah, dan dia juga meminta maaf kepada Shang-Chi karena telah menghancurkan harapannya. Di sini Shang-Chi tidak terlalu mempermasalahkannya, karena yang terpenting adalah keselamatan temannya tersebut. Walaupun sebenarnya Shang-Chi sangat merasa kecewa tidak dapat kembali melanjutkan pertandingannya. Saat itu Shang-Chi mulai dihampiri oleh panitia pertandingan. Lalu panitia tersebut langsung menanyakan kepada Shang-Chi apakah dia memiliki mobil cadangan lagi. Dengan sangat berat hati Shang-Chi pun menjawab jika itu adalah mobil satu-satunya. Mendengar hal itu, panitia pertandingan langsung memberikan Shang-Chi sebuah surat pernyataan pengunduran diri dan meminta Shang-Chi untuk menandatanganinya. Panitia itu juga yakin jika saat ini Shang-Chi tidak dapat melanjutkan pertandingannya karena mobilnya telah hancur. Ditambah lagi, co-drivernya juga tidak lolos tes kesehatan. Saat itu Shang-Chi sudah tidak mempunyai pilihan lagi, dan dia pun berniat akan menandatangani surat tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Lin Shendong datang, dan dia juga langsung menahan Shang-Chi menandatangani surat itu. Lin Shendong tidak ingin jika Shang-Chi menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan saat itu dia berniat akan membantu Shang-Chi untuk memperbaiki mobilnya karena dia sangat ingin sekali bertanding melawan Shang-Chi. Lalu saat itu mobil rally Shang-Chi yang sudah hancur tersebut mulai diperbaiki oleh kru mekanik dari tim Lin Shendong. Dan Jixing juga terlihat mulai membantu memperbaikinya. Pertandingan pun dimulai. Dan akhirnya Shang-Chi dapat kembali mengikuti balapan tersebut walaupun di pertandingannya ini dia tidak memiliki co-driver. Setiap 5 menit satu persatu peserta balap mobil rally tersebut mulai diberangkatkan. Dan di sini terlihat Lin Shendong bersama dengan co-drivernya sedang bersiap untuk melakukan startnya. Ketika lampu hijau sudah menyala, mobil yang dikemudikan Lin Shendong pun langsung melaju dengan sangat cepat. Dan ternyata keahlian mengemudinya sangat luar biasa. Setelah itu, Shang-Chi juga mulai terlihat telah bersiap akan melakukan startnya. Dan saat lampu hijau menyala, mobilnya pun juga langsung melaju dengan sangat cepat. Kemampuan mengemudinya juga sangat luar biasa.
Walaupun Shang-Chi mengemudi tanpa co-driver, Shang-Chi sangat lihai sekali mengemudi di lintasan tersebut karena sebelumnya dia pernah beberapa kali memenangkan pertandingan di lintasan itu. Banyak para peserta yang gugur di lintasan tersebut karena lintasan itu terkenal sangat berbahaya. Dan terlihat mobil yang dikendarai Lin Zhendong mulai memasuki garis finish dengan waktu 59 menit 58 detik. Di samping itu, Shang-Chi juga terus berusaha untuk mengejar waktu yang telah dicetak Lin Zhendong. Saat itu, Shang-Chi berhasil memasuki garis finish dengan selisih waktu 548 second, yang dimana Shang-Chi telah dinyatakan sebagai pemenang di turnamen tersebut. Tetapi mobil yang dia kendarai saat itu mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga dia tidak bisa menghentikan laju kendaraannya. Sampai akhirnya mobil itu keluar dari lintasan dan terus melaju tak terkendali hingga melewati tepi jurang. Pada akhirnya kini Shang-Chi telah berhasil meraih kemenangannya kembali dan kehormatannya tersebut selama-lamanya. Kini nama Shang-Chi akan selalu dikenang sebagai seorang legenda pembalap rally yang tidak akan pernah terkalahkan. Jalan-jalan makan tomat dan film pun tamat.